You'll find yourself. Oke guys, pada video kali ini, saya akan merangkum sebuah alur cerita dari film dengan judul The Forgotten tahun 2004. Film ini akan mengisahkan tentang seorang ibu yang selama berbulan-bulan mengalami kedukaan akibat kehilangan seorang anaknya dalam sebuah kecelakaan pesawat. Sejalan dengan berjalannya waktu, ia kemudian menemukan sebuah keanehan yang mana setelah kematian anaknya, ia merasakan bahwa semua hal yang berhubungan dengan anaknya mulai dilupakan oleh dunia. Fotonya, pakaiannya, semua yang berhubungan dengannya lenyap dari dunia. Ia pun kemudian dipaksa untuk menciptakan sebuah pemikiran bahwa ia tidak pernah memiliki seorang anak. Jadi, bagaimanakah kisah selengkapnya? Apakah ia akan bertahan dengan pemikiran bahwa anaknya pernah dilahirkan? Ataukah ia akan rela melupakan semua kenangan tentang anaknya demi sebuah kepentingan makhluk di luar sana? Kita langsung saja ke cerita selengkapnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang sedang berada di sebuah taman bermain. Ia bernama Telly. Telly sangat bersedih karena telah kehilangan anak satu-satunya yang bernama Sam dalam sebuah kecelakaan pesawat. Meskipun 14 bulan telah berlalu sejak kejadian itu, ia masih saja belum bisa menerima kenyataan bahwa Sam sudah meninggal dunia. Ia selalu melihat foto-foto Sam, memutar videonya, dan melihat artikel-artikel koran yang memuat kejadian pada saat itu. Ia merasa begitu depresi dengan kehilangan anaknya, hingga ia merasa perlu mengunjungi seorang psikiater. Saat ia mau berangkat ke dokter, ia tidak dapat menemukan mobilnya di parkiran. Ia yakin betul bahwa mobilnya ia parkir di sana. Setelah bertanya dengan orang yang mengisi parkirnya, orang itu menunjuk mobil Telly di tempat berbeda. Beberapa saat kemudian, sampailah ia di tempat Dr. Munch, seorang psikiater yang menangani kondisi Telly. Setelah bercurhat tentang kondisinya saat itu, tiba-tiba ia menanyakan kopinya. Telly mengatakan bahwa ia baru saja meminum kopinya beberapa menit yang lalu, dan sekarang kopinya sudah tidak ada. Dr. Munch kemudian menjelaskan bahwa Telly memang tidak sedang minum kopi saat itu. Ia hanya berimajinasi membuat kopi karena pengaruh aroma kopi yang diminum oleh Dr. Munch. Dari kejadian kepikunan yang ia alami, dokter itu mendiagnosa bahwa Kelly sedang mengalami memory sleep. Di malam harinya, suami Telly yang bernama Jim baru pulang kerja dan ia membawa sebotol wine. Telly pun kemudian mengambilkan Jim gelas di kamarnya. Namun saat ia mau mengambil gelas, ia melihat foto mereka berdua. Dan seingat Telly, di sana sebelumnya terpajang foto mereka bertiga. Mereka berdua dan juga ada Sam. Ia pun memarahi Jim karena telah mengganti foto di pajangan itu. Namun Jim mengaku tidak ada memindahkan apapun. Telly kemudian membanting foto itu dan pergi meninggalkan Jim. Setelah itu ia kemudian pergi ke taman tempat anaknya biasa bermain. Di sana ia melihat seorang pria yang sedang minum alkohol di ayunan. Pria ini bernama Ashley. Telly pun menyapa pria itu dan Telly mengatakan bahwa mereka berdua telah saling mengenal. Telly mengingatkan kembali bahwa ia adalah ibunya Sam dan ia juga mengatakan bahwa ia juga turut berduka atas kematian Lauren. Siapakah Lauren itu? Nanti kita akan tahu. Namun rupanya, Ash tidak mengerti apa yang dikatakan Telly. Sambil berjalan pulang, ia sempat mengajak Telly ke rumahnya. Namun Telly menolak dan mengatakan, "Selamat malam, Ash." Ash pun heran karena Telly mengetahui nama panggilannya. Dan kemudian ia pun pergi meninggalkan Telly. Keesokan harinya saat Telly sedang bekerja di rumah, ia merasakan rindu sekali dengan anaknya. Ia kemudian melihat fotonya bersama Sam yang dia ambil dari sebuah kotak. Merasa tak cukup mengobati kerinduannya dengan Sam, ia pun pergi ke kamar Sam. Ia mengeluarkan barang-barang Sam, seperti sarung tangan bisbol dan topi olahraganya dari laci. Namun saat ia membuka-buka album foto, ia tak mendapati satupun foto dari Sam. Buku-buku Sam, bahkan artikel koran tentang kematian Sam pun lenyap. Bahkan saat ia mau memutar video dari sebuah kaset, rekaman video Sam di kaset itu pun hilang. Setelah itu ia kemudian menelpon Jim suaminya. Namun, karena Jim sibuk, ia dialihkan ke voicemail.
Ia pun meluapkan kekesalannya pada Jim lewat voicemail tersebut. Setelah mendapatkan pesan dari istrinya, Jim pun cepat-cepat pulang. Di rumah ia mendapati Telly terlihat begitu kesal kepadanya. Telly kemudian meluapkan emosinya pada Jim. Karena ia berasumsi, Jim berusaha menghapus semua kenangan Sam dari ingatannya. Saat itu Jim berusaha menyadarkan Telly dari halusinasinya. Jim mengatakan bahwa Sam tidak pernah ada dalam kehidupan keluarga mereka. Ia menjelaskan bahwa Telly mengalami keguguran saat melahirkan anaknya. Namun Telly tidak bisa menerima kenyataan itu. Ia pun bersikukuh bahwa Sam baru saja meninggal dunia akibat kecelakaan pesawat. Mengetahui istrinya sudah lepas kontrol, Jim menelpon Dr. Munch. Di sana Dr. Munch melakukan pendekatan dengan Telly. Namun ternyata Dr. Munch malah mendukung Jim dan mengatakan bahwa Telly mengalami post-traumatik akibat kematian Sam karena lahir prematur saat dilahirkan. Trauma kehilangan yang kembali muncul setelah sekian lama. Telly pun berusaha mematahkan pendapat suami dan dokternya. Ia masih bersikeras bahwa ia pernah punya anak, meskipun anaknya sekarang sudah meninggal. Semua penjelasan yang disampaikan Telly sama sekali tidak mendapat dukungan dari Dr. Munch. Bahkan, Dr. Munch menyarankan agar Telly dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan atas traumanya. Telly kemudian tiba-tiba teringat dengan sebuah fotonya bersama Sam yang ada di dalam kotak. Ia yakin sekali foto itu tidak ikut dibuang oleh Jim karena Jim tidak tahu bahwa Telly memiliki foto itu. Namun setelah ia mengambil foto itu, fotonya bersama Sam sudah berubah menjadi fotonya bersama Jim. Dr. Munch kemudian memandu Telly untuk menenangkan diri. Sadar ada sesuatu yang aneh dengan suaminya dan Pak Dokter, tiba-tiba Telly berlari keluar dan melaju dengan mobilnya. Jim yang mencoba mencegahnya pun tak dihiraukannya. Ia kemudian menuju ke sebuah perpustakaan dan mencari koran terbitan 14 bulan yang lalu, tepat saat kecelakaan pesawat yang ditumpangi Sam mengalami kecelakaan. Pegawai perpustakaan kemudian mengajaknya melihat semua berita yang diterbitkan pada tanggal yang disebutkan Telly. Namun anehnya, tidak ada berita yang menyebutkan adanya kecelakaan pesawat pada tanggal itu. Telly kemudian pergi mengunjungi seorang wanita yang bernama Elliot. Elliot ini adalah mantan pengasuh Sam saat ia balita. Namun anehnya, Elliot merasa heran saat Telly mengatakan bahwa ia dulu adalah pengasuh Sam. Ia mengaku tidak pernah mengenal Sam, dan seingatnya ia tidak pernah bekerja menjadi babysitter di rumah Telly. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba Jim muncul dan berusaha mengejar Telly. Telly pun menghindar dan pergi ke rumah S, pria yang ia temui di taman. Di sana, Telly terus mengatakan bahwa S memiliki seorang anak perempuan yang bernama Lauren, dan Telly sering mengantarkan Lauren pulang sekolah bersama-sama Sam, karena Sam dan Lauren adalah teman satu sekolah. Telly kemudian berkeliling di rumah S untuk mencari petunjuk tentang keberadaan Lauren saat ia masih hidup di rumah itu. Namun semua lenyap, tak ada jejak apapun yang tertinggal mengenai kehidupan Lauren di rumah itu. S kemudian meninggalkan Telly sendirian dan pergi tidur. Saat S tidur, Telly melihat sesuatu di ruang kerja S. Sebuah wallpaper yang robek dan memperlihatkan sesuatu di baliknya. Telly kemudian merobek dan melepaskan wallpaper dinding itu. Dan ternyata, di sana terdapat sebuah lukisan di dinding yang sepertinya digambar oleh tangan Lauren. Keesokan harinya, S terbangun dan mendapati Telly sedang memasak. Telly kemudian mengajak S melihat lukisan yang ada di dinding ruang kerjanya. Telly kemudian menjelaskan bahwa ruang kerja S itu dulu adalah kamar Lauren, anak perempuannya. Dan lukisan itu dibuat oleh Lauren sendiri. Mendengar hal itu, S merasa bingung. Ia mengatakan bahwa orang yang dulu tinggal di sinilah yang menggambarnya dan kemudian menutupinya. Dan Ashley juga menambahkan bahwa ia tidak pernah memiliki anak. Telly pun kembali berusaha meyakinkan S bahwa mereka dulu pernah sama-sama mengantar anak-anak mereka ke bandara, sesaat sebelum anak-anak mereka menuju ke perkemahan. Telly juga tahu kalau dulu S bukanlah seorang alkoholik, dan ia baru mulai meminum alkohol setelah Lauren meninggal. Telly lalu menyuruh S mengucapkan nama anaknya, yaitu Lauren, dan kemudian menyuruhnya melihat ke sekeliling. Lauren. Say it. Lauren. Namun ternyata itu tak berdampak apa-apa pada Ashley. Bingung dengan apa yang disampaikan Telly, S pergi sebentar dan setelah itu ia pun kembali.
Tak seberapa lama, bel pintu pun berbunyi. Dan S kemudian mengatakan bahwa ia baru saja menelpon polisi karena ia merasa Telly perlu penanganan dalam kekacauan pikirannya. Dan ia sekali lagi menegaskan bahwa ia tidak pernah punya anak. Beberapa saat kemudian, dua petugas datang dan membawa Telly. Ia pun dibawa menuju mobil petugas. Tapi di tengah jalan, dua orang yang menyebut diri mereka dari NSA, National Security Agency, yaitu Carl Dayton dan asistennya yang bernama Agent Wong, mengambil alih penangkapan Telly dari dua petugas tadi. Di saat yang sama, S yang saat itu sedang melihat-lihat lukisan di dinding itu, perlahan-lahan ingatan tentang putrinya yang bernama Lauren mulai kembali. Semua nampak jelas dalam ingatannya saat Lauren masih hidup. Ia pun tak bisa menahan kesedihannya. Ia tidak bisa mengerti kenapa ingatan tentang putrinya benar-benar bisa terhapus dari ingatannya. Parahnya, ia sampai merasa tidak pernah memiliki anak. Merasa apa yang dikatakan Telly benar, ia mengejar Telly yang saat itu sudah ada di dalam mobil Carl. S berusaha mencabut laporannya dan mengeluarkan Telly dari mobil petugas. Namun di sana ia malah dihajar oleh Wong, dan dengan usaha keras ia berusaha memberitahu bahwa ingatannya tentang Lauren telah kembali. Telly kemudian mencoba keluar, namun pintunya terkunci. S lalu memecahkan kaca dan membuka kunci sehingga Telly bisa keluar dari mobil itu. S lalu menyuruh Telly agar melarikan diri dari dua petugas itu. Saat Telly berlari di sudut jalan, terlihat seseorang sedang mengawasinya. Ia pun terus berlari hingga lepas dari kejaran petugas tadi. Di tepi jalan tiba-tiba ia melihat sesuatu di langit, sesuatu di balik awan, terlihat sedang mengawasinya. Di tempat lain, Jim tengah melaporkan kehilangan istrinya ke kantor polisi. Salah seorang detektif wanita bernama Annie menjelaskan bahwa Telly baru saja dibawa oleh agen federal karena ia dilaporkan oleh salah satu warga yang bernama Ashley masuk ke apartemennya. Dan ia juga dilaporkan mengalami gangguan kejiwaan dan terus menyebut-nyebut nama anaknya yang bernama Sam. Namun Jim berusaha meluruskan fakta dan mengatakan bahwa ia tidak pernah mempunyai anak. Ia menyebut bahwa istrinya sedang berhalusinasi. Annie pun merasa aneh dengan hal itu, dan anehnya lagi, kenapa federal agent juga begitu tertarik dengan kasus yang dialami istri dari Jim. Di malam harinya, Telly pergi ke taman tempat ia biasa datang. Di sana ia mendapati Ashley sudah ada di sana. Ashley merasakan ada keanehan dengan semua ini. Ia tadinya merasa tidak pernah punya anak, dan sesaat tadi ia baru teringat tentang anak perempuannya, setelah Telly menyuruhnya mengucapkan nama anaknya tadi. Ia heran kenapa kenangan tentang anaknya bisa ia lupakan begitu saja. Bahkan orang di sekelilingnya mengatakan bahwa anak dari Telly dan Ashley tidak pernah ada. Keanehan itu diikuti oleh sebuah fakta bahwa Telly sempat melihat ada sesuatu yang mengawasinya di balik awan. Telly dan S kemudian mencari penginapan, namun saat mereka di jalan, sebuah mobil menabrak mereka. Dan ternyata mereka adalah petugas dari kepolisian. Ashley dan Telly kemudian berlari dan bersembunyi dari kejaran para petugas. Hingga akhirnya semua petugas kesulitan dalam mendapatkan mereka. Mereka akhirnya bisa lolos dari petugas dan tiba di sebuah penginapan. Di sana, Telly menghubungi psikiaternya yang bernama Dr. Munch. Telly pun menceritakan bahwa saat ini mereka sedang dikejar-kejar oleh petugas kepolisian. Dan ia juga mengabarkan bahwa ia menemukan Ashley, orang yang bernasib sama dengan dirinya. Dr. Munch berusaha menanyakan di mana posisi Telly sekarang, namun Telly tidak mau mengatakannya. Dan ia hanya berpesan pada Dr. Munch agar harus mulai mempercayai dirinya. Di pagi berikutnya, Telly kemudian mengajak Ashley untuk bersama-sama mengungkap semua ini. Karena ia merasa di luar sana anaknya masih hidup. Begitu juga Aurel, anak dari Ashley. Ia ingin tahu siapa orang di balik ini semua. Kenapa anak mereka diculik, dan kemudian berusaha menghapus ingatan mereka dari anak-anak mereka. Saat Ashley dan Telly mau keluar dari parkiran, tiba-tiba ada seorang polisi yang mengejar mereka. Dan juga seseorang yang aneh menghadang jalan keluar mereka.
Ashley yang tidak punya pilihan lain kemudian menabrak orang itu. Saat di jalan, detektif Annie menelepon Telly dan mengatakan bahwa ia mengetahui kasus yang mereka alami. Setelah itu, Telly kemudian mencari Jim. Dengan tujuan, Telly ingin melakukan terapi pada Jim agar ingatan tentang Sam anaknya kembali. Dengan cara mengucapkan nama anaknya sama seperti yang dilakukan Ashley. Namun sayangnya Jim pun berubah. Ia tiba-tiba tidak mengenal Telly. Bahkan ia mengaku belum pernah menikah. Misi Telly pun gagal. Rupanya ada orang yang telah menghapus memori tentang Telly dari pikiran Jim. Di tempat lain, Dr. Munch datang menemui detektif Annie dan mengatakan ia adalah dokter yang merawat Telly. Di sana ia ingin menawarkan bantuan karena ini menyangkut kasus kejiwaan pasiennya. Ia merasa perlu melakukan pendekatan psikologis pada Telly. Setelah itu, Annie mengatakan akan mengabarkan jika ia menemukan Telly pada Dr. Munch. Di malam harinya, setelah Ashley dan Telly mendapat penginapan, Ashley rupanya merasakan ada orang yang mengawasi mereka. Ia pun keluar dan berhasil menangkap orang itu. Dan ternyata orang itu adalah anggota federal yang bernama El Petalis. Ia kemudian diinterogasi oleh Ashley agar mau mengatakan di mana anak-anak mereka. Menurut keterangan dari Al, ia juga tidak tahu banyak tentang hal itu. Ia hanya menjalankan tugas untuk mengawasi setiap orang yang sudah ditentukan. Ia juga mengatakan bahwa semua ini dilakukan untuk sebuah eksperimen yang dilakukan oleh orang yang ia juga tidak begitu mengetahuinya. Telly pun tidak lantas begitu saja percaya dan terus berusaha menanyakan di mana keberadaan anaknya sekarang. Dan saat Telly mau mendengarkan kata-kata Al pun berkata, dan tiba-tiba saja tubuh si Al terhempas ke atas seperti ditarik sesuatu sampai membuat seisi penginapan hancur. Di pagi berikutnya, beberapa petugas polisi dan detektif Annie datang ke penginapan itu. Terlihat penginapan itu sudah hancur berantakan. Petugas juga menemukan sebuah lencana Al Petalis dan sebuah pesan yang ditulis Telly di jendela yang intinya mengatakan anak mereka tidak mati, tapi anak mereka telah diculik. Di tempat lain, Telly dan S berangkat ke maskapai penerbangan yang dinaiki anak mereka, sebuah maskapai penerbangan kecil yang bernama Quest Air. Setelah mereka sampai di sana, ternyata kantor itu sudah kosong. Mereka pun masuk ke dalam kantor itu. Ternyata yang ada hanya seorang akuntan. Ia mengatakan bahwa maskapai penerbangan Quest Air sudah bangkrut. Dan ia di sana hanya menyelesaikan proses serah terima. Telly kemudian mengaku sebagai Claire, asisten dari Mr. Robert Sinner, bos dari maskapai penerbangan itu. Dan ia sekarang diperintahkan untuk mengambil sebuah surat pribadi untuk bosnya. Namun sayang sekali akuntan tersebut tidak mengizinkannya mengambil apapun dari tempat itu. Dan ia pun berjanji akan mengirimkannya ke alamat Mr. Robert Sinner setelah semua proses pengadilan selesai. Telly lalu berpura-pura memastikan alamat Mr. Sinner kembali. Dan ia pun sekarang mendapatkan alamat Mr. Sinner yang dikatakan berada di Long Island. Telly dan S kemudian berangkat ke alamat yang disebutkan. Sesampainya di sana, mereka hanya mendapati sebuah rumah yang sudah lama ditinggalkan penghuninya. Di tempat lain, detektif Annie mengetahui bahwa Telly sudah mendapatkan alamat direksi Quest Air. Detektif Annie kemudian mengajak Dr. Munch pergi ke Long Island. Di pagi berikutnya, Telly tiba-tiba teringat beberapa saat sebelum Sam naik ke pesawat. Ia teringat ada seorang pria yang mengajak Sam berbicara sebelum naik ke pesawat. Dan itu adalah Robert Sinner yang kemungkinan dialah orang di balik ini semua. Tiba-tiba mereka merasakan adanya aura yang mengawasi mereka. Ashley dan Telly mencoba keluar dari rumah tersebut namun semua terkunci. Ashley kemudian memecahkan kaca untuk keluar dari sana. Di saat yang bersamaan, detektif Annie tiba di sana juga. Ashley kemudian menyuruh Telly pergi lebih dulu, sementara Ashley akan mengalihkan perhatian. Annie pun masuk ke rumah itu dan menemukan Robert ada di rumah itu. Karena si Robert tidak kooperatif, Annie terpaksa menembak si Robert, namun Robert tak terluka sama sekali. Saat Annie berurusan dengan Robert, Ashley menggunakan kesempatan itu untuk pergi menyusul Telly bersama Dr. Munch. Setelah mereka pergi, ternyata Telly belum pergi dari Long Island karena ban mobilnya masuk ke dalam lumpur. Di saat yang sama, Annie datang menghampiri Telly. Ia pun mengatakan
bahwa mereka tidak sedang berhadapan dengan manusia biasa saat ini. Selain itu, Annie juga mengatakan akan membantu Telly menemukan anaknya. Namun belum selesai Annie berbicara, tubuhnya sudah ditarik oleh sesuatu ke atas langit. Singkat cerita, Telly telah meninggalkan Long Island dan sampai di apartemen Ashley. Ia lalu mengatakan pada Ashley kalau detektif Annie sudah diambil juga sama seperti Agent Al. Namun saat mereka berbicara, di saat yang sama Robert ternyata ada di sana juga. Ashley pun mulai memaksa Robert mengatakan di mana putrinya. Dan terjadilah perkelahian antara Robert dan Ashley yang membuat mereka berdua akhirnya jatuh dari apartemen. Namun saat mereka jatuh, tubuh Ashley ditarik oleh sesuatu ke langit, sedangkan tubuh Robert jatuh ke jalan. Namun saat Telly ke jalan, ia tak mendapati mayat Robert di sana. Ia pun kemudian dihampiri oleh Dr. Munch, dan setelah itu mereka berdua menuju bandara. Singkat cerita, sampailah mereka di bandara, dan di sana mereka mendapati Robert sudah ada di dalam tempat parkir pesawat. Di sana terkuaklah sebuah rahasia, yang mana Dr. Munch ternyata salah satu dari mereka. Dan Dr. Munch menyarankan agar Telly tidak memaksakan diri menghadapi Robert, dan menerima kenyataan bahwa Sam tidak pernah ada. Telly menolak lupa, dan ia memberanikan diri menghadapi Robert. Di sanalah Robert kagum pada Telly, karena dari sebagian orang yang ia pilih, Telly ternyata masih mampu membangkitkan memori Sam dalam dirinya. Jadi sedikit informasi, Robert adalah seorang alien yang sedang ditugaskan oleh atasannya untuk melakukan sebuah eksperimen, yang mana eksperimen ini bertujuan untuk memutuskan semua ikatan antara orang tua dengan anak mereka dan mencuri semua sweet memory di antara anak dan orang tua tersebut. Setelah itu Robert membuat anak-anak ini menghilang dan menghapus setiap bekas jejak, baik foto, pakaian, mainan, dan lain-lain sehingga membuat para orang tua benar-benar merasa diri mereka tidak pernah punya anak. Robert akan dinyatakan berhasil dalam eksperimennya saat ia berhasil memutuskan hubungan anak dan orang tua. Bahkan ia harus membuat mereka benar-benar lupa pernah punya anak. Namun dari semua orang tua yang menjadi bahan eksperimen, ternyata hanya Telly yang mampu menolak semua reaksi dari percobaan tersebut. Sekeras apapun si Robert alien ini memaksa Telly melupakan Sam, ia tidak berhasil. Robert bahkan berusaha mencuri kenangan saat Sam baru saja dilahirkan. You're different from the others. That first memory. What was his name? Namun sama ia juga tidak berhasil. I have Sam, you son of a bitch. Hingga akhirnya batas waktu yang diberikan pada Robert habis dalam eksperimen itu. Ia pun ditarik kembali oleh pimpinan aliennya. Namun tidak diceritakan kembali setelah itu tentang keadaan Robert dan alien yang ada dalam film ini. Film pun kemudian diakhiri dengan kembalinya Sam dan Lauren di taman bermain. Ternyata setelah kejadian itu, waktu kembali ke keadaan 14 bulan yang lalu sebelum Ashley dan Telly kehilangan anak-anak mereka. Semua kembali seperti saat sebelum Sam dan Lauren naik ke pesawat tersebut. Dan film pun berakhir. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya kali ini. Semoga dapat menghibur Anda semua. Akhir kata saya undur diri. Jaga kesehatan,